Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang kelima tentang Rasulullah idolaku. Ananda semuanya, ada 25 Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui. Ananda semuanya yakin atau percaya kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah merupakan salah satu dari rukun iman kita. Jadi kita wajib percaya bahwasanya adanya Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 25 Rasul Allah yang wajib kita ketahui. Yang ini adalah Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul yang wajib kita ketahui. Jadi Anda semuanya wajib hafal 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Anda semuanya, Rasul Allah itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan uswatun hasanah bagi manusia, suri teladan, contoh teladan bagi umat manusia. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi kita. Beliau adalah merupakan uswatun hasanah bagi kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan bagi kita. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di bab yang kelima ini ada beberapa kisah Rasul yang kita pelajari. Tidak semuanya atau 25 Nabi yang Rasul kita pelajari di bab yang kelima ini. Hanya beberapa nabi saja yang kita pelajari di bab yang kelima ini. Yang pertama adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, Anda semuanya, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari sebit Yahuda. Beliau merupakan keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud juga hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi Raja Talut ini adalah raja yang beriman, sedangkan Raja Jalut adalah raja yang kafir. Jadi ketika terjadi peperangan antara Talut dan Jalut, tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tenteranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Jadi suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul.
Jadi ananda semuanya, setelah Raja Talut wafat, kemudian Allah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam kerajaan dan ilmu pengetahuan. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dauda sabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguhnya kami telah lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur adalah merupakan mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain keistimewaan Nabi Daud, yang lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Kerajaan yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Nabi Daud alaihissalam mendapat kemenangan dari semua lawannya. Beliau menduduki tahta selama 40 tahun. Banyak keistimewaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, termasuk adalah kitab Zabur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bisa memahami bahasa burung-burung, gunung-gunung, begitu juga binatang mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Semuanya. Jadi di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah melunakkan besi. Kemudian Nabi Daud bisa mengubah-ubah besi itu tanpa memerlukan api ataupun peralatan yang lainnya. Jadi baju besi yang dibuat Nabi Daud alaihissalam dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jadi jenis baju yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasanya yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam disebutkan dalam surah Saba ayat 10 dan 11 dan surah Al-Anbiya ayat 80. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud untuk melindungi prajurit dari serangan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang taat kepada Allah. Beliau memiliki kekuatan dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yakni puasa sehari, berbuka sehari, serta banyak beramal soleh. Jadi keberanian Nabi Daud sangat luar biasa, dan dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melantunkan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Jadi ananda semuanya, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Daud tersebut. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Daud alaihissalam menciptakan baju besi. Nabi Daud alaihissalam juga bersuara bagus dan gemar berpuasa. Puasa Nabi Daud alaihissalam, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Artinya, contohnya umpamanya hari ini beliau berpuasa, besok tidak berpuasa, lusanya lagi beliau berpuasa, dan selanjutnya tidak berpuasa. Begitu seterusnya. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Nah, selanjutnya
adalah kisah teladan Nabi Sulaiman. Silakan Anda semuanya dibaca-baca tentang kisah teladan Nabi Sulaiman. Begitu juga dengan kisah teladan Nabi Ilyas. Dibaca-baca bukunya, kita ambil pelajaran yang bisa dipetik dari kisahnya. Dan selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Ilyasa. Silakan Anda semuanya dibaca-baca tentang kisah Nabi Ilyasa. Ada beberapa pelajaran juga yang perlu kita petik dari kisah Nabi Ilyasa. Dan yang terakhir adalah kisah teladan Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi kita, Nabi yang terakhir. Silakan dibaca-baca kisahnya, karena banyak sekali dari kisah Nabi kita ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Ada beberapa pelajaran dari kisah Nabi kita yang perlu kita petik, yakni Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda, rajin bekerja dan tangguh. Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur dan gelarnya Al-Amin. Muhammad SAW pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Nabi Muhammad kita cinta dan sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita adalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasul yang terakhir. Jadi Anda semuanya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Silakan dibaca-baca bukunya, diulang-ulang kembali, mulai dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, untuk tugasnya Anda semuanya, silakan buka bukunya di halaman 47. Silakan dikerjakan tugasku dan juga bagian A dan bagian B. Ini mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barakah, yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi Anda semuanya, jangan lupa kembali diulang-ulang pelajarannya. Mulai pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Dan insyaallah mudah-mudahan ujian semester 1 ini, ujian semester ganjil ini, kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Itu saja akhirul kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.